Beli ikannya berapa? Beli ikannya 4 juta sama. 4 juta? Bisa terjual? Enggak akan kejual 120 juta. 120. Dari situ jadi yakin? Ya, jadi belum tuh, ini seumur hidup soalnya baru megang uang 120 oh, kaget. Ya. Jadi ya Allah. apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Hakim, ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ibu sehat semuanya? Masya Allah, luar biasa semangatnya itu loh. Udah izin ke suami? Ya udah nanya dong, gak usah marah-marah. Tapi wajahnya pada ceria, Pak. Iya, ceria banget. Masuk TV gitu loh. Icie. Coba kita absen satu demi satu ucapan salam ya. Yang pertama adalah Majlis Talim Jamiah Al Hidayah Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Atung Bungsu Muara Enim Sumatera Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh nggak saya pantun sedikit boleh? Ma boleh Ma ya? Sok. Makan sekoteng sambil baca bismillah. Sekotengnya dibeliin sama nada. Hidup kadang emang bikin lelah, tapi ingat rahmat Allah akan selalu ada. Ya insya Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Gitu ya, tema kita. Iya, iya. Silakan Mama, ya. sampaikan Mama. Baik. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa putus asa? Siapapun manusia di alam dunia pasti suatu saat mengalami ujian. Betul? Betul. Masalah, musibah. Tapi manusia ketika menghadapinya ada yang tenang-tenang aja. Emang ini bagian kehidupan. Ada yang resah dan gelisah. Ada yang berputus asa. Nah, Anda silahkan lihat Yusuf 87. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang kafir. Jadi kata Allah, kalau kita punya permasalahan jangan putus asa. Orang yang putus asa dengan permasalahan disebut oleh Allah dalam ayat ini mereka adalah orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Hadapi permasalahan. Kenapa? Bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Segala permasalahan yang Allah berikan kepada kita sesuai kadar kemampuan iman kita. Contoh, anak SD diuji. Yang diuji buat anak SD, pelajaran SD, pelajaran SMP. SD lah. Naik SMP. Diuji lagi. Saya tanya, yang diujikan kepada anak-anak SMP, pelajaran SMP apa SMA? Bertahap saya kemampuan yang dimiliki oleh kita. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan iman kita. Maka Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155-156. Wala nabluwannakum bisa'imil khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin
alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat kan jamaah kita apa roji'un? Iya mah, hebat. Masya Raji'un, Allah. penghafal Luar biasa. Al-Quran semuanya ini tuh mah. Jadi kata Allah, kita ini menghadapinya harus sabar. Sabar itu nggak ada ujungnya. Iya. Silahkan Anda lihat di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu. Siap siaga dengan kesabaranmu. Bertakwa kepada Allah. Niscaya kalian jadi orang-orang beruntung. Tuh kalau pengen untung. Ipan mau untung merugi. Mau untung mah. Kalau mau untung jadi orang beriman, orang bertakwa. Masalah ada sabar. Jadi salah kalau ada yang bilang awalnya saya sabar, lama-lama sabarnya habis. Itu salah. Orang yang beruntung dari awal kejadian sampai ujung kehidupan tetap sabar, tidak ada habisnya. Jangan habiskan rasa sabar. Itu jadi ya seperti itu. Waduh, berarti dan kita juga harus yakin bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu yang terbaik untuk kita dan Yang Allah. terbaik untuk kita. Dan jangan lupa, peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kalau lulus, naik harkat derajat kita. Mau naik derajatnya? Mau insya Allah. Terima ujian dengan dada yang terbuka dan yakin Allah pasti berikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, Insya Allah. bukan kesembelun ini. Apa dong mah? Barang siapa yang takwa kepada Allah, masalah berat bagaimanapun solusinya ada. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Begitu. Oke, kalau begitu alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ibu yang ada di sini yang di rumah juga bisa mengambil hikmahnya. Mungkin menyaksikan acara ini dalam kondisi berasa banyak masalah. Masalah satu selesai, ada lagi sambung menyambung. Harus yakin itu yang terbaik itu Maya. Kalau tidak ada masalah, ada nggak bakal naik. Silahkan. Rumput pernah kena angin nggak? Tapi diinjek orang. Nggak punya harga diri. Berapa harga diri lo? Kalau kita pengen punya harga diri, siap dengan ujian. Nah, berbicara mengenai ujian nih Mama, ini kita akan menghadirkan seorang bintang tamu, salah satu sahabat saya juga. Ini perjuangan hidupnya luar biasa, Ma. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Tapi kita lihat dulu nih tayangan berikut. Saya suka ikan arwarna waktu saya kerja di Jakarta, waktu jadi cleaning service. Saya beli 1 ekor waktu kerja di Jakarta, itu harganya 4 juta. Tapi saya mengumpulkan uang itu 1 tahun dengan gaji saya yang pas-pasan di Jakarta, belum UMR lah. Itu 1,2 gaji saya per bulan. Jadi harus semangat dan pantang menyerah. Allah itu ada, Allah itu maha adil. Mama, ibu nih namanya Kang Yonan, Red Dragon Bogor. Gaya ya. Kang Yonan tuh dulu. Yonan tuh dulu tuh pernah pesantren di mana? Di Cianjur. Cuman ikut nginep aja itu Mama. Nggak belajar, jadi pintar kitab kuning dong Yonan. Kitab kuning, kitab hijau. Iya. Kalau pesantren kan kitab kuning bisa Pak. Betul. Irfan bisa kenal dengan Kang Yonan karena sama-sama pecinta ikan. Nah, Kang Yonan tuh ternyata dulu katanya sempat kerja jadi cleaning service. Ya, di Jakarta jadi cleaning service. Tinggal di mana? Tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Udah nikah. Udah nikah. Itu sambil cuci piring. Kan kalau di kerjaan itu nggak cleaning service doang, cuci piring, jaga toilet, sama bersih-bersih. Di restoran? Iya, di restoran di. Rumah nukara ditunya. Ya. Oke. Nah, katanya sesusah apa kamu bisa ceritakan nggak? Kalau susah dulu waktu 2010 lah. Ketika jadi cleaning service itu sesulit apa hidupnya? Gaji 900 waktu awal masuk. Pertama masuk. Ya, waktu pertama masuk 900. Menghidupi istri dan anak. Anak baru 1. Saat itu. Udah gitu susunya kan ongkos botol. dari Bogor ke Jakarta. Itu ongkos dari Bogor ke Jakarta kan 20.000 sehari. Tapi seharusnya 20.000. Tapi karena kita beli susu, jadi buat naik kereta aja dikasih 5.000.
sama istri. Nanti pulangnya ngungutin. Kan kalau di restoran suka ada botol, suka ada dus. Nanti di kilo ke Tanah Abang buat ongkos aja ya tuh. Kadang dapat 7.000, dapat 6.000. Itu dari botol. Ketutup harga ongkos pulang. Ketutup soalnya dapat 7.000, kadang dapat 6.000 Berarti buat botolnya pulang. banyak ya? Iya. Ya betul. Terus katanya sampai ngumpulin nasi sisa dari yang makan. Iya, kalau misalkan kata karyawan situ tuh nasi bekas tamu lah. Misalkan kalau masih bagus kita makan di situ langsung. Terus kata sampai bawa daging tuh Nggak, diumpetin di kaos kaki gitu. Bawa bekas, kalau bekas makanan. Sisa kadang orang. kan di situ prosedurnya nggak boleh dibawa, sampai cabai satu pun nggak boleh dibawa ya. Akhirnya kita udah aja umpetin buat makan di. Oh, jadi maaf, Mama berpikir orang-orang yang kerja di restoran itu ikut makan yang kita makan. Nggak boleh mah biasa. Oh nggak boleh. Jadi boleh. Oh jadi begitu. Jadi penjaga restoran, pemilik restoran tidak makan makanan restoran, tidak? Nggak. Dibuang. Makanya mendingan kalau sisa itu dibungkus, kita bawa pulang, kasih ke orang atau gimana. Jadi saking depan mata ada makanan, tapi Lapar. Lapar soalnya sampai kan. ngumpetin di kaos kaki. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dari cleaning service berpindah jadi Di situ 6-7 tahunan langsung dipindahin jadi bartender. oh diangkat. Karena di 7 situ. tahun baru diangkat. Ya soalnya Yonan nggak ada alpa, nggak ada telat di situ, selalu on time kan. Jadi lihat absen langsung di situ Yonan diangkat lah. Jadi bartender. Jadi bartender. Anak pesantren jadi bartender, Astagfirullahaladzim, menyajikan, ya ditempatkan di situ. Iya. Ya. Terus ada hati nggak ngasih. Di situ hati nggak ngasih, akhirnya udah berhenti. Akhirnya ngojek online. Maaf, Mama tanya Yonan. Jadi bartendernya berapa lama? Itu 1 tahun. Cuman kalau Dan misalkan kegelisahan mah. Ya pastilah. Orang yang ngerti hukum halal haram diperintahkan ngocok minuman, ia berontak. Itu kelamaan udah setahun padahal mah. Kalau Mama sehari. Makanya akhirnya saat itu karena tidak ada pilihan dilalui, akhirnya jadi ojek online. ojek online sambil hobi ikan kan emang dari dulu ya 2000. Oh, hobinya ngurus ikan. Terus? Udah gitu kalau ada acara ikan kita kadang mampir aja tapi ikannya nggak punya. Tapi pas liatin ya, pas edukasi orang kita dengerin, pas udah gitu pelihara satu, ngumpulin 1 tahun buat beli 1 ekor. Berapa belinya? 4 juta. 4 juta. Ngumpulin setahun tuh. 2013. Ikan arwana. Beli tuh 4 juta. Terus? Akhirnya kita rawat, alhamdulillah mati. Brazil. Beli lagi ngumpulin 8 bulan. Karena cinta tuh ikan. Udah gitu sampai ukuran 1 tahun lebih dikontesin gak menang, tapi alhamdulillah terjual 120 juta. Wow, Masya Allah. Jadi Satu ikan? Iya, ikan. jadi kalau penghobi itu kalau sudah suka harga berapapun langsung dibayar. Jadi beli ikannya berapa? Beli ikannya 4 juta sama. 4 juta. Bisa mati lagi terjual. Enggak akan kejual 120 juta. 120. Dari situ jadi yakin. Ya, jadi belum tuh ini seumur hidup soalnya baru megang uang 120 Oh, kaget. ya. Jadi ya Allah. Si Anda Yonan. ke istri ini mau diapain kata dia. Mau Loba amat gitunya, 120 juta. Soalnya seumur Biasanya paling gede Yonan megang duit berapa sih waktu itu? Sampai kaget. 2 juta lah. Iya. Terus dapat 120 juta. Ya. Diapain itu uangnya? Dibeliin akuarium 10 sama ikannya. Langsung diisi full, sisa 40. Kadang mikir ini bener atau enggak sih? Duitnya halal atau enggak, akhirnya Oh gitu. udah aja dikasihin ke masjid sama Yang mana? Sisa itu? 40 juta dikasih siapa? Anak yatim ke masjid mah. Ya. Karena dia kayak dapat rezeki nomplok terus Aneh kalau loba amat gitu biasa Ya. punya duit 2 juta, Iya. 120 juta dia bingung. buat akuarium dan ikan habis 80 juta, 40-nya bingung, dia kasih. Ini yang benar. Habis itu rezeki bertambah lagi. Akhirnya alhamdulillah itu langsung laku lagi. Udah gitu punya anak yang kedua, di situ Makin lagi. banyak. Terus 2017
Itu ikan udah hampir 370 ekor. Masya Allah. Oh, jadi di anak pinakan di situ, di kolam. Kalau Enggak, mah. dijual beli cuman dibeliin ikan lagi. Oh, Jadi enggak diperanakan di situ bukan? Enggak mah, laku beli lagi, Iya. dirawat dengan bagus, Cuman laku mama beli tanya, lagi. mama dengar dari awal hanya ikan arwana, tidak berpindah ke ikan yang lain, ikan hias yang lain. Ikan asin, Koki, bukan. Misalnya ikan koki, ikan benpis, ikan hanya ikan arwana ya. Hanya ikan arwana karena Yonan pas belajarnya di situ banyak teman-teman emang pencipta ikan arwana. Akhirnya alhamdulillah hidup berubah. Alhamdulillah. Sebentar, Berusaha lagi. Ipan, Amayonan, dan semua ibu-ibu tolong perhatikan. Dalam Al-Baqarah 158, Inna sofa wal marwata misalnya. Ini pelajaran Siti Hajar. Saya tanya, Siti Hajar nyari air langsung dapat atau tidak? Tidak. Oke. Berapa kali dia gagal? 7. 7 kali. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita. Artinya hidup dalam dunia ujian kita minimal kegagalan 7 kali. Ini baru sekali berarti Iya, 6 enam lagi. lagi. Jangan mama, masa jadi semua orang 7 kali. Enggak, ini gambaran bahwa kalau kita jatuh jangan tinggal diam, bangkit, Oh, move iya. on gitu. Iya. Bukan berarti harus 7 kali, tidak. Ini gambaran maksimal 7 kali gitu. Iya. Tapi insya Allah minta doanya mah mudah-mudahan Iya, diberikan nggak keleluasan rezeki lagi. Ya insya Allah ya. Ini jalan hidup. Yonan tidak usah berkecil hati, tidak usah khawatir. Yonan niatnya karena Allah menghidupi anak dan keluarga, ibadah yang banyak, kemudian bersyukur dengan apa yang ada. Justru pengalaman, pelajaran yang sangat berharga yang tidak diperoleh di perguruan tinggi. Oke. Alhamdulillah. Sekelumit cerita dari Kang Yonan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa perjuangan itu tidak mudah. Dan Allah akan memberikan jalan untuk orang yang benar-benar bersabar dan juga yakin akan ada kesuksesan. Yakin. Dan nah ini buktinya. Udah gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang Allah marah, gagal, terus terpuruk. Itu Iya. yang salah. Putus asa, dibenci oleh Allah. Makanya jangan putus asa, kecuali orang kafir. Nah. Hebat, Yonan. Kita kembali sesaat lagi, tentu saja dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu dan juga Kang Yonan masih bersama di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk.